Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti pada channel Educational Apps. Teman-teman yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like untuk lebih mengembangkan channel ini lagi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Teman-teman yang ingin lanjut studi tapi terkendala dengan pembiayaan, inilah harus disimak secara detail terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang sedang dibuka. Ini lagi dibuka tanggal 2 Mei ya. Sampai Juni itu untuk yang dalam negeri, dan luar negeri itu akhir Mei. Baik teman-teman, kita akan bahas secara detail terkait dengan apa saja sih formasi untuk beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024 ini. Teman-teman bisa mendapatkan informasi di webnya melalui beasiswa.kemendikbud.go.id/informasi. Nah, di sini ada banyak informasi bagi pendaftar ya. Informasi beasiswa pendidikan Indonesia ini nanti bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Di sini ada panduan BPI, teman-teman bisa untuk mendownload di bagian buku panduan pendaftaran BPI bergelar tahun 2024. Kemudian teman-teman juga melihat informasi list prodi apa saja yang dimasuk di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman di beasiswa S1 itu silakan menyesuaikan mau yang mana formasinya. Kemudian teman-teman bisa melihat di list prodinya di sini di bagian ini list prodi untuk yang dalam negeri. Kemudian kalau BIM ada list prodi luar negeri juga. Teman-teman boleh klik salah satu dari list ini. Jangan mendaftar yang tidak ada di list ini. Jika teman-teman ingin mendaftar harus yang ada di list prodi ini, karena itu yang ditanggung oleh beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau di luar dari list prodi ini, maka itu tidak bisa untuk didaftarkan beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman misalnya ingin mendaftar S1 calon guru SMK, lihat list prodinya di sini. Oh, ada prodi apa saja untuk calon guru SMK? Ternyata ada Universitas Yudharta Pasuruan, kemudian ada Universitas Wiraja dengan program studinya masing-masing. Nah, di sini ada banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek, ini ada 106 halaman dari 10 ya. Berarti sekitar 1000 sekian gitu. Misalnya teman-teman mau lebih cepat, itu juga bisa dengan mengetikkan, misalnya mau lihat di pendidikan fisika, misalnya di fisika. Nih, di fisika itu ada apa aja? Ada geofisika, kemudian di teknik geofisika ada ini, ada fisika ini ada 1 dari 6 ya. Kalau misalnya mau ngambil fisika atau ngambil pendidikan teknologi informasi ini misalnya, atau pendidikan seni pertunjukan. Nah, itu ada di sini teman-teman semuanya ya, untuk yang calon guru SMK. Jadi teman-teman bisa di sini biar lebih cepat juga bisa, atau universitasnya juga bisa, misalnya Yogyakarta. Nah, ini ada Universitas Teknologi Yogyakarta, itu ada apa aja yang di Yogyakarta itu akan muncul. Universitas Negeri Yogyakarta juga muncul. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mendaftar jika prodi teman-teman yang sudah dipilih itu tidak ada di list yang teman-teman akan masukkan formasinya. Jadi pastikan list prodinya memang ada di sini semuanya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mendaftar. Oke teman-teman, ini sedikit informasi terkait dengan informasi prodi ya. Kita akan lihat bagaimana untuk buku panduannya. Ini saya sudah mendaftarkan, sudah mendownload buku panduan. Kita akan melihat di buku panduan itu ada formasi apa saja. Teman-teman boleh nanti langsung download saja buku panduannya biar lebih jelas dan detail. Nah, di sini ada buku panduan pendaftaran beasiswa BPI untuk tahun 2024. Teman-teman itu juga bisa mengklik langsung ya. Misalnya di sini kita akan melihat dulu ruang lingkup persyaratan pendaftar penerima. Ini ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus.
Oh ya, ini kita lihat dari ruang lingkup buku panduan ya. Jadi di sini ada jenis-jenis beasiswa bergelar. Ada beasiswa D4 atau S1 calon guru SMK, kemudian pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pelaku budaya, beasiswa Indonesia Maju, AMN dan SH. Kemudian untuk yang S2 itu ada S2 Pendidikan PTA, PTV, Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Pelaku Budaya, dan SH. Kemudian S3 ada sama ya dengan S2, Pendidikan PTA, Pendidikan PTV, Dosen LPTK, Pelaku Budaya, dan SH. Di sini teman-teman bisa melihat tersedia di luar negeri aja atau dalam negeri aja, itu bisa di sini yang dicentang. Kalau SH itu hanya ada di luar negeri, kalau di dalam negeri tidak ada. Tapi selebihnya itu misalnya dosen LPTK juga adanya di luar negeri, kalau di dalam negeri tidak ada. Seperti itu, teman-teman bisa melihat di list ini ya. Selanjutnya, di sini kita melihat dari sasaran penerima beasiswa BPI bergelar. Jadi ini di sini dijelaskan secara detail ya untuk jenis beasiswa ini seperti apa sasarannya gitu. Untuk lulusan SMK misalnya, kemudian guru sekolah dasar, nanti lebih jelas dan detail akan kita bahas di setelah ini. Nah, di sini dijelaskan secara detail ya teman-teman di buku panduan. Kemudian sekarang kita bahas terkait dengan persyaratan pendaftar atau penerima. Nah, di sini ada persyaratan umum, teman-teman. Ada persyaratan umum itu WNI. Jelas ya, kita ini untuk beasiswa pendidikan Indonesia, jadi untuk warga negara Indonesia. Kemudian telah diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia, teman-teman, ini harus sudah diterima di kampus yang dituju. Jadi sudah mendapatkan LOA atau LOA unconditional atau kondisional. Nah, itu harus sudah mendapatkan itu. Jadi dinyatakan bahwasanya diterima di prodi tersebut. Itu harus sudah mendaftar. Kalau belum mendaftar, artinya teman-teman tidak bisa mendaftarkan beasiswa pendidikan Indonesia, itu ya. Nah, proses pendaftarannya gimana ke prodinya? Nah, itu tergantung dari kampusnya masing-masing. Jadi, setiap kampus punya jadwal pendaftaran masing-masing. Teman-teman bisa lihat langsung di link kampusnya masing-masing yang dituju. Jadi, kalau misalnya kita langsung ke contoh ya, teman-teman. Misalnya teman-teman mau mendaftar sebagai mendaftarkan S2 di saya contohkan di UNY nih ya. Pendaftaran pasca sarjana UN pasca sarjana UNY misalnya. Nah, teman-teman harus cek gitu. Untuk PMB UNY itu yang pasca sarjananya itu tanggal berapa ditutup, tanggal berapa dibuka, dan kira-kira sesuai nggak dengan pendaftaran BPI gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih S2 dan S3 jadwalnya bisa dilihat di link webnya. Kemudian nih gelombang 1 kan sudah tidak ada lagi ya karena udah pengumuman di 15 Maret. Sekarang muncul di daftar gelombang 2 ya kan. Kalau gelombang 2 itu pengumumannya di 24 Maret. Sedangkan di BPI itu yang di dalam negeri itu terakhir terakhir itu Juni, akhir Juni. Jadi teman-teman masih bisa mendaftar di gelombang 2. Bagaimana kalau misalnya saya mau mendaftar saja di gelombang 3? Coba kita cek. Untuk gelombang 3 itu pengumumannya di 12 Juli. Sedangkan penutupan BPI itu udah di akhir Juni. Artinya ya teman-teman tidak akan bisa mendaftar karena belum mendapatkan LOA seperti itu. Kecuali teman-teman ingin mandiri ya silahkan mau gelombang berapapun. Jadi teman-teman harus memperhatikan pengumuman juga yang ada di sini. Jangan sampai pengumuman setelah pendaftaran BPI ditutup. Ya teman-teman sia-sia untuk mendapatkan LOA-nya, tetapi tidak bisa difungsikan. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan di persyaratan umum. Ini ada LOA ya, LOA kondisional dan LOA unkondisional. Nanti lebih detail kalau teman-teman belum paham, boleh nanti chat di komentar dari video ini ya. Ini biar lebih ringkas, kita skip-skip aja yang memang sekiranya perlu gitu. Jadi memang harus diterima di kampus tersebut seperti itu. Kemudian pendaftar program beasiswa pada jenjang S1 wajib telah menyelesaikan SMA atau SMK. Ya pasti ini syarat ya, karena memang kalau S1 ya harus selesai dulu SMA-nya gitu. Begitupun ketika S2 harus selesai dulu S1-nya. Kalau S3 harus selesai dulu S2-nya, seperti itu. Ini kan berjenjang. Selanjutnya, apabila jenjang pendidikan pendaftar sebelumnya ditempuh di luar negeri, maka wajib menunjukkan ijazah yang telah disetarakan dan IPK yang telah terkonversi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Itu kalau misalnya jenjang sebelumnya S1, S2 di luar negeri ya, atau SMA di luar negeri gitu. SMA enggak ya, karena ini IPK. Oke, selanjutnya apabila pendaftar program doktor dari program magister penelitian tanpa IPK, maka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Jadi ada perguruan tinggi khusus yang tidak ada IPK. Nah, itu harus adanya surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Begitu teman-teman. Selanjutnya, pendaftar tujuan perguruan tinggi luar negeri memiliki kemampuan bahasa yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kalau misalnya itu yang di luar negeri, tetapi kalau yang di dalam negeri itu tidak wajib, seperti itu. Nanti teman-teman kalau yang di luar negeri bisa dibaca lagi lebih detail ya. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa asing yang dimasukkan pada angka 2, A, B, C, dan D yang berlaku diterbitkan oleh lembaga resmi yang diakui sebagai syarat masuk perguruan tinggi tujuan. Itu untuk yang luar negeri. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi pada perguruan tinggi luar negeri dan dengan bahasa resmi cukup melampirkan ijazah yang diterbitkan paling lama 2 tahun sejak diterbitkan sampai pada saat pendaftaran. Itu teman-teman untuk yang jalur itu yang untuk persyaratan umum. Nah, ini untuk penyandang disabilitas. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia itu tidak hanya untuk orang yang non disabilitas, tetapi juga bisa untuk pendaftar disabilitas dengan persyaratan khusus, itu melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas, karena disabilitas itu membutuhkan pendampingan, jadi harus ada orang yang mendampingi. Nah, di situ ada suratnya siapa saja yang akan mendampingi. Kemudian pendaftar melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi ini ada surat kesehatan jasmani dan bebas narkoba dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit ya. Selanjutnya itu pendaftar menandatangani surat pernyataan BPI ada di lampiran. Kemudian pendaftar menandatangani surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan selama menjadi penerima BPI, itu bagi yang sudah bekerja. Selanjutnya, pendaftar tidak sedang melaksanakan pendidikan kecuali untuk program ongoing, skema SMK dan PTA S3 ya. Selanjutnya ini untuk PTA pendaftar ongoing itu bisa ya untuk di BPI ini, tetapi paling maksimal itu di semester 3 pada semester ganjil akademik ini. Dan untuk calon SMK untuk yang S3 pendidikan PTA itu paling besar itu semester 2 pada ganjil 2024-2025. Artinya yang masuk intake 2023-2024, intake genap 2023-2024 itu masih bisa berdaftar karena semester 2 pada ganjil 2024-2025 ya. Selanjutnya, pendaftar tidak mengambil jenjang pendidikan yang sama dengan yang telah diselesaikan. Jadi kalau teman-teman S1-nya kimia misalnya,
S2-nya S1-nya kimia, jangan mendaftar S1 kimia lagi gitu. Jadi harus S2 kimia seperti itu. Ya, teman-teman, jadi tidak boleh mendaftar jenjang yang sama. Pendaftar tidak sedang melaksanakan pendidikan atau yang sama dengan yang telah diselesaikan, kemudian berstatus sebagai calon penerima pada beasiswa lain atau double funding, tidak sedang mendaftar beasiswa lain termasuk LPDP, tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa LPDP, karena LPDP ini sumbernya sama ya dengan BPI. Jadi memang tidak terjadi double funding seperti itu. Kemudian tidak sedang dan akan mendaftar atau mengikuti seleksi CASN atau P3K sampai ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Karena nanti kalau teman-teman ternyata diterima sebagai ASN dan P3K, maka harus memilih salah satu, mau ASN-nya atau mau beasiswanya, seperti itu. Kemudian beasiswa ini hanya untuk yang pendaftar jalur reguler, jadi tidak bisa untuk kelas eksekutif atau khusus karyawan jarak jauh, itu tidak bisa. Pendaftar menyampaikan esai karangan berisi komitmen kontribusi ke instansi asal atau negara pasca studi meliputi. Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi ada esai, kemudian ada penyampaian rencana studi untuk S2. Dan pendaftar menyampaikan proposal penelitian untuk S3. Ada ketentuan proposalnya juga di sini. Jadi kalau misalnya ketentuannya misalnya 1.500 kata sampai 2.000 kata. Teman-teman jangan melebihi ataupun jangan kurang. Jadi harus di tengah-tengahnya. Kalau misalnya cari aman misalnya 1.900 gitu. Jadi memang di tengah-tengahnya, jangan sampai kelebihan 2.001 kata atau 1.499. Nah, itu kan kurang. Jadi harus di antara itu. Selanjutnya, pendaftar paling sedikit memiliki 1 surat rekomendasi dari akademisi. Jadi harus ada surat akademisi. Kemudian memenuhi ketentuan usia, skor bahasa, IPK atau rapes sebagai berikut. Nah, kalau S1 itu kecuali di guru, yang penting belum lebih dari 30 tahun ya untuk guru SMK dan pelaku budaya. Tetapi untuk yang beasiswa Indonesia Maju ini tidak memiliki batas usia. Kalau yang pendidikan guru sekolah dasar dan kesehatan itu kurang dari 25 tahun. Nah, kalau yang S2 itu kurang dari 47 tahun. Untuk yang non ASN, kalau yang ASN ini ada ketentuannya masing-masing ya, tergantung dari jabatan fungsionalnya. Kalau Jafung pertama atau muda itu kurang dari 47, kalau Jafung Madya itu kurang dari 49, dan kalau jenjang utama itu kurang dari 51. Nah, dan syarat lainnya itu bisa dilihat persyaratan khususnya. Jadi nanti ada persyaratan khusus di masing-masing skemanya. Nih, kalau S3 itu kurang dari 48 tahun. Jadi kalau teman-teman kurang dari 48 aman ya. Atau 45 nih, pelaku budaya 45. Selanjutnya, pendaftar beasiswa S1, S2, atau S3 tujuan dalam dan luar negeri wajib menyertakan dokumen masing-masing sebagaimana berikut. Surat izin mendaftar dari pimpinan yang berwenang, kemudian persyaratan surat izin mendaftar dari pimpinan sebagaimana tercantum pada angka 1, dikecualikan bagi pendaftar yang belum bekerja. Jadi, kalau misalnya pendaftarnya belum bekerja, poin 1 ini tidak dipenuhi gitu, tidak dipenuhi, tidak ada instansi. Misalnya seperti pelaku budaya itu tidak memerlukan instansi, jadi bisa adanya instansi ataupun tidak gitu. Jadi poin 2 ini untuk yang pelaku budaya. Selanjutnya di persyaratan khusus ini misalnya di beasiswa bergelar atau degree. Untuk D4 atau S1 calon guru SMK. Tadi sudah kita bahas ya, usia maksimal itu 30 tahun. Kemudian ongoing paling tinggi semester 3 dan IPK terakhir harus paling rendah itu 3.
dan memiliki surat rekomendasi dari pejabat pembina ASN atau pimpinan penyelenggara ASN. Kemudian ada surat yang ditandatangani. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk S1 pendidikan guru sekolah dasar dan S1 jasmani, olahraga dan kesehatan, ini ada khusus. Ini sepertinya skema baru yang di tahun ini gitu. Jadi memang disiapkan untuk profesi-profesi tertentu. Jadi memang selain dari batas usia dan yang lainnya itu syaratnya sama, yang membedakan itu ini. Jadi surat pernyataan bersedia menjadi guru pada sekolah dasar atau PJOK juga di wilayah provinsi Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi siap kalau diberikan di sekolah tersebut. Selanjutnya S1 pelaku budaya. Nah, untuk S1 pelaku budaya ini hanya satu universitas, yaitu program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Itu untuk yang S1 pelaku budaya. Selanjutnya S1 BIM. Kalau BIM ini adanya prestasi ya, tingkat nasional atau tingkat internasional. Kemudian ada penghargaan khusus di tingkat internasional misalnya. Ini melalui prestasi. Nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya di buku panduan. Kalau belum paham nanti bisa tanya di chat kolom komentar ya. Selanjutnya, S1 beasiswa asrama Nusantara telah ditetapkan sebagaimana penghuni AMN oleh pejabat yang berwenang dan memiliki rekomendasi yang diusulkan untuk menerima beasiswa bergelar S1 AMN oleh pejabat yang berwenang. Ini sepertinya baru yang untuk asrama mahasiswa Nusantara ini ya teman-teman. Kemudian S1 beasiswa SH. Nah, ini juga stipendium Hungarikum ini juga ada khusus ya untuk yang luar negeri. Selanjutnya ini beasiswa S2 ada PTA. Kalau PTA kuncinya dan PTV itu kuncinya harus memiliki NUP, NIDN atau NUPTK, NIDK dan NITK. Kalau tidak ada ini itu tidak bisa mendaftar di bagian calon dosen S2. Baik itu pendidikan vokasi maupun pendidikan akademik. Selanjutnya yang ketiga itu S2 pelaku budaya. Nah, ini kalau pelaku budaya di sini itu tanpa adanya instansi karena di sini melibatkan portofolio atau hasil karya cipta khusus yang dibuktikan dengan portofolio. Kemudian masa kerja paling sedikit ini sekian. Ini ketika kita berstatus ASN. Tetapi kalau kita belum bekerja berarti tidak memerlukan ini, poin B ini tidak ada. Selanjutnya memiliki bukti hasil karya. Nah, hasil karya ini yang harus ada. Untuk poin D, memiliki surat izin mengikuti pendaftaran dari pimpinan bagi pelaku budaya yang bekerja pada instansi tertentu. Kalau teman-teman ternyata tidak bekerja pada instansi tertentu, ya tidak perlu. Jadi poin D itu tidak perlu. Yang diperlukan, yang wajib itu adalah poin A. Kemudian poin C, bukti hasil karya cipta. Dan poin E bagi yang belum bekerja seperti itu. Tapi yang sudah bekerja, poin B dan poin D itu juga harus dipenuhi. Selanjutnya S2 pendidik dan tenaga pendidikan itu harus punya NUPTK. Kalau tidak ada NUPTK berarti tidak bisa daftar. Selanjutnya beasiswa SH ini sama ya seperti yang S1 tadi. Kemudian S3 ini juga sama, harus memiliki NIDN, NUPTK, NIDK atau NITK, baik itu PTA maupun PTV. S3 pelaku budaya pun juga sama ya. Di sini kita bisa mengontak, ada kontak personnya bagi surat rekomendasi dari Jenderal Kebudayaan Kementerian untuk memberikan surat hak cipta kita. Jadi ada surat portofolio kita untuk budaya itu bisa menghubungi ini. Kemudian pendaftar beasiswa pelaku budaya, Maestro ini ada pelaku budaya yang memiliki
portofolio seni dalam bentuk digital atau portofolio dalam bentuk cetak. Portofolio termaksud setidaknya memuat karya seni selama 15 tahun terakhir dan mencantumkan jenis karya, bukti karya penghargaan, serta publikasi atas karya-karya tersebut. Jadi ini adalah karya-karya yang sudah diakui pada tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian ada S3 dosen LPTK atau profesi guru, ini juga harus ada NIDN, NUPTK atau NIDK. Nah, mekanisme pendaftarannya seperti apa? Teman-teman langsung aja klik di bagian ini, mendaftar secara daring melalui www.beasiswa.kemendikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi dari video ini. Kemudian mengunggah semua persyaratan yang sudah disediakan dengan jenis beasiswa yang dipilih. Seleksinya terdiri atas administrasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada pleno. Pelanggaran dan sanksi. Nah, jadwal pendaftarannya kapan? Kita lihat untuk jadwal pendaftaran itu luar negeri dari 2 Mei sampai 31 Mei 2024. Untuk yang dalam negeri itu 2 Mei sampai 15 Juni 2024. Seperti itu. Kemudian administrasi dan pengumuman akan infokan selanjutnya di sini. Nanti dilihat aja dari webnya setelah dari penutupan. Nah, untuk melihat tautan daftar perguruan tinggi itu bisa melalui yang tadi ya, beasiswa kemendikbud.go.informasi. Untuk lampiran-lampiran itu sudah lengkap semuanya ya teman-teman, ada di panduan semua lampiran dari lampiran 1 sampai lampiran 15. Jadi teman-teman menyesuaikan dari skema yang dipilih ya. Tidak semuanya itu harus dipenuhi, tetapi tidak semua lampiran ini harus diisi, tetapi dipenuhi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau surat pernyataan menjadi guru olahraga ya guru olahraga yang mengisi. Kalau PGSD berarti PGSD yang mengisi. Jadi menyesuaikan dari skema yang teman-teman pilih. Itu ya teman-teman semuanya untuk informasi pendaftaran beasiswa. Dan untuk mendaftar teman-teman bisa di bagian pendaftaran ini, kemudian klik bagian pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini ketika teman-teman belum punya akun itu silakan klik bagian daftar akun. Daftar akun nih. Nih, lengkapi semuanya. Kemudian nanti daftar di sini ya. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman tinggal sign di sini. Username-nya, kemudian password-nya, dan masukkan captcha-nya. Itu kemudian sign aja. Kalau teman-teman lupa password, itu bisa klik di bagian lupa password. Nah, di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau misalnya ada kendala, oh ternyata email yang diverifikasi itu tidak muncul. Teman-teman bisa klik di bagian fax-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat bagian bagaimana kalau email belum terkonfirmasi saat klik lupa password gitu. Nah, teman-teman bisa cek kontaknya, berarti di helpdesk ini. Kemudian lampirkan nama lengkap, nick, dan alamat email seperti itu. Klik di bagian sini dan lengkapi. Begitu ya teman-teman semuanya untuk proses persyaratan dari beasiswa pendidikan Indonesia. Semoga teman-teman semua yang mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024 ini menjadi awardee tahun 2024, menjadi awardee BPI tahun 2024. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua, semangat teman-teman, karena pendidikan adalah awal untuk memperbaiki kualitas diri. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Kalau ada informasi yang perlu ditanyakan, silakan komentar di YouTube ini ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.